Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa dengan saya di mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Oke, jadi dalam materi kali ini ya, kita akan membahas mengenai model pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat ini ya. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai konsep, prinsip, dan juga falsafah dari pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas mengenai model pembangunannya ya, bagaimana suatu pemberdayaan ini akan diterapkan ke dalam suatu bentuk permodelan pembangunan ya. Jadi poin-poin yang akan dijelaskan di materi ini ya, ada konsepsi dasar, kemudian model pembangunannya, kemudian hakikat pembangunan, dan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konsep dasar dari model pembangunan ini ya berasal dari beberapa macam teori yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan sistem pembangunan yang berlaku di pemberdayaan masyarakat. Ya, salah satunya adalah Siagian ya, yang mendefinisikan bahwa suatu model pembangunan ini sebagai suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana, ya. Dan tentunya dengan sadar dilakukan untuk dilaksanakan oleh suatu negara atau bangsa, ya, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, ya. Ya, selanjutnya dikemukakan bahwa definisi pembangunan tersebut, ya, memunculkan adanya 7 ide pokok pembangunan, ya. Jadi yang pertama ini di mana pembangunan merupakan suatu proses ya. Dalam arti pembangunan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan ya dan terdiri dari tahap-tahap yang bersifat independen ya. Kemudian yang kedua adalah pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan ya. Dalam arti lain bahwa kehidupan bermasyarakat ya, berbangsa dan bernegara ini terdapat suatu kegiatan pembangunan ya. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan dilaksanakan secara terencana ya, baik dalam jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek. Kemudian yang keempat adalah rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan ya. Pertumbuhan di sini yang dimaksud adalah peningkatan kemampuan suatu negara atau bangsa untuk berkembang ya. Jadi tidak sekedar mempertahankan eksistensi dan kedaulatannya ya, tapi bagaimana cara bangsa tersebut berkembang ya. Kemudian pembangunan mengarah kepada modernitas ya, diartikan sebagai cara hidup baru dan lebih baik daripada sebelumnya ya, dengan cara berpikir yang rasional dan juga sistem budaya yang kuat namun tetap fleksibel. Kemudian yang keenam adalah modernitas ya, yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan ya. Di mana modernitas ini mencakup seluruh kegiatan dan kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Dan mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan ya. Kemudian pembangunan ini juga merupakan usaha pembinaan bangsa ya, sehingga negara atau bangsa menjadi semakin kokoh pondasinya dan semakin mantap keberadaannya. Kemudian model pembangunannya ya, secara skala besar ya, UNDP sendiri mendefinisikan bahwa pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan bagi suatu penduduk ya. Di dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir, ya, bukan merupakan suatu alat dari pembangunan, ya. Sebagaimana yang dilihat oleh model formasi modal manusia, ya. Sedangkan upaya pembangunan tersebut dipandang sebagai suatu sarana, ya, dalam arti sarana ini untuk mencapai tujuan dari pembangunan tersebut.
Kemudian, untuk menjamin terwujudnya tujuan pembangunan manusia ini, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan ya, yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan ya. Jadi perhatian untuk pembangunan ini tidak hanya sebagai upaya untuk meningkatkan kapabilitas manusia ya, tapi juga upaya untuk pemanfaatan kapabilitas tersebut secara penuh ya. Ya, kemudian ada juga berbagai macam paradigma pembangunan manusia, ya, di mana yang pertama ini adanya formasi kapabilitas manusia, ya, seperti adanya perbaikan taraf kesehatan, pendidikan, dan juga keterampilan. Ya. Kemudian ada juga pemanfaatan kapabilitas manusia untuk kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial, dan juga politik. Ya. Nah, jika kedua hal tersebut berada pada posisi yang tidak seimbang, maka menyebabkan masyarakat dalam pembangunan tersebut menjadi frustasi ya, di mana model pembangunan yang didasari paradigma manusia tentunya secara kolektif akan menjadi suatu rangkaian model pembangunan ya, yang mencirikan suatu pembangunan model baru. Nah, kemudian Nawawi sendiri mengemukakan bahwa jenis manajemen dan administrasi yang cocok untuk pelaksanaan model pembangunan seperti contoh di slide sebelumnya, yaitu pembangunan ini sebagai community based resource management ya. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama secara bertahap proses pengambilan keputusan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakatnya itu sendiri ya. Kemudian kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber yang ditingkatkan. Kemudian memperhatikan kondisi lokal ya. Dan juga menekan social learning antara birokrasi dan juga komunitas ya. Dan yang kelima adalah mengembangkan jaringan atau networking antara birokrasi dengan LSM. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dibuktikan bahwa dalam sejarahnya bangsa yang mengandalkan hanya sumber daya alam saja tanpa meningkatkan sumber daya manusianya tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar ya. Sebaliknya, negara yang mempunyai sumber daya alam terbatas namun sumber daya manusianya berkualitas dapat menjadi negara yang maju dan mandiri ya. Jadi peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut merupakan suatu prasyarat keharusan yang harus diwujudkan agar menjadi negara yang maju dan mandiri. Nah, jika hal tersebut terpenuhi, tentunya negara kita dapat menjadi negara yang maju dan juga bersaing dengan negara-negara lainnya. Ya. Jadi peningkatan kualitas sumber daya manusia ini didapat dari pendidikan dan pelatihan, ya. Baik itu pendidikan formal maupun juga non formal, ya. Kalau formal sendiri, ya pendidikan berjenjang ya, dalam arti pendidikan di sekolah ya. Nah, kemudian pendidikan non formal sendiri ya melalui metode pelatihan yang bersifat praktek langsung atau peragaan ya, agar dapat mudah dimengerti dan langsung dipahami oleh masyarakat. Tujuan-tujuan pelatihan tersebut ya mencakup berbagai macam pertimbangan ya yang tentunya akan selalu ditanyakan ya dalam setiap kegiatan pelatihan tersebut ya. Salah satunya adalah di mana seharusnya pelatihan tersebut dilaksanakan ya. Nah, di mana kita akan melaksanakan pelatihan atau pelatihan tersebut ya. Kemudian jenis program apa yang dibutuhkan ya. Apakah itu pengembangan kepemimpinan ya, mentoring atau manajemen ataupun pengembangan kegiatan lainnya ya. Kemudian siapa yang menyediakan program tersebut ya, apakah disediakan oleh pihak internal ya dari masyarakatnya sendiri atau dari pihak luar internal ya. Kemudian media apa yang digunakan ya, apakah medianya semisal ceramah atau pelatihan ya di dalam ruangan atau pembelajaran atau media online ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana pelatihan tersebut diarahkan ya.
diarahkannya oleh peserta kah ya, atau bersifat partisipatif ya, atau diarahkan oleh pelatihnya ya. Nah, jadi tujuan-tujuan pelatihan ini juga berguna untuk kita dalam mengembangkan nanti di laporan kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan manusia ini, dapat dilihat secara parsial ya dari seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat diatasi ya, seperti misalnya permasalahan dalam masyarakat, kemiskinan, pengangguran, kemudian apalagi ketahanan pangan dan lain sebagainya ya. Namun permasalahan tersebut merupakan suatu capaian dari pembangunan manusia ya, di mana aspek-aspek pembangunan tersebut dapat mengalami suatu kegagalan, di mana kegagalan tersebut adalah batu loncatan untuk keberhasilan ya, atau capaian pembangunan. Nah, kemudian standar dari pembangunan manusia tersebut ya sudah diatur oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, yang menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia, yaitu dalam Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index ya. Nah, indeks ini terbentuk dari 4 indikator ya. Jadi ada angka hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli ya. Dari segi ekonomi, ya, sosial, dan juga pendidikan. Nah, ini sudah diatur secara global ya. Jadi acuan atau standar pembangunan manusia ini dapat kita lihat dari sini ya, indeks pembangunan manusia. Kemudian hakikat pembangunan, di mana hakikat pembangunan ini tujuannya adalah membentuk manusia atau individu secara otonom ya, memungkinkan manusia tersebut bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Nah, dari hakikat pembangunan tersebut muncul keberagaman dan juga spesialisasi ya, sehingga menimbulkan suatu pertukaran atau exchange ya, atau transaksi ya. Nah, jadi hal tersebut menjadi landasan kokoh ya bagi terwujudnya manusia unggul sebagai modal utama terbentuknya daya saing nasional. Nah, kemudian perwujudan dan interaksi manusia tersebut ya dari segala keberagaman dan kelebihan masing-masingnya dapat dijadikan suatu standar untuk pembangunan masyarakat ya. Nah, kemudian hasil dari transaksi dan interaksi tersebut yang menimbulkan adanya kesejahteraan sosial ya, seperti prinsip keunggulan komparatif ya, yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial ini terwujud ya, melalui tercapainya kemakmuran dan juga hidup yang berkeadilan ya. Salah satunya adalah dalam negara kita adalah demokrasi ya. Prasyarat penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Pembangunan ini pada hakikatnya merupakan perubahan berencana ya, perubahan yang direncanakan ke arah yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Nah, pemberdayaan ini merupakan suatu perubahan yang diperoleh dari suatu keputusan ya, yang menginginkan adanya perbaikan sistem kehidupan secara personal ataupun sistem sosial dengan bantuan profesional ya, di mana perubahan berencana ini memerlukan suatu bantuan dari pihak luar ya. Nah, pihak-pihak tersebutlah yang disebut dengan agen perubahan atau agent of change ya. Agen pembaharu ini terjadi di dalam suatu komunitas yang melaksanakan kegiatan pembangunan ya. Jadi dalam hal ini kita belajar untuk menjadi agent of change ya, untuk menjadi salah satu agen atau fasilitator untuk mewadahi dan juga menjadi suatu sarana ya dalam pembangunan masyarakat ya. Tugas agent of change atau agen pembaharu ini ya diantaranya adalah menumbuhkan kebutuhan untuk berubah ya.
Jadi pada tahap ini masyarakat ya menjadi sasaran untuk ditumbuhkan kebutuhannya apa saja ya. Nah, kemudian dari segi kesulitan kebutuhannya dari masyarakat tersebut ya, kita harus mencari solusi ya untuk memecahkan permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan untuk berubah ya. Hubungan yang dimaksud ini adalah terbinanya hubungan yang baik antara penyuluh dan juga masyarakatnya ya. Jadi hubungan yang baik itu harus dijalin ya secara continue ya, jangan semata-mata kita hanya melakukan proses komunikasi ini satu atau dua kali ya. Jadi harus continue untuk mendapatkan apa saja permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ya, dengan melalui berbagai macam pendekatan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan hal-hal yang berkenan dengan perubahan ya. Jadi dilakukan klarifikasi atau diagnosis atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat ya, mencari alternatif pemecahan masalahnya. Kemudian memperluas dan memantapkan perubahan ya. Di dalam proses ini yang diperlukan adalah perubahan secara solutif ya, apa saja solusi yang akan dikembangkan untuk memecahkan masalah. Dan kemudian yang terakhir adalah pemutusan hubungan ya. Tahap pemutusan hubungan ini artinya adalah penyuluh dan masyarakat ya memutuskan hubungan agar tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan dari penyuluh ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa penyuluh atau agent of change ini sebagai fasilitator atau mediator ya, di mana tujuannya sendiri adalah untuk memandirikan masyarakat ya. Jadi ketika agent of change tugasnya sudah selesai, masyarakat bisa mandiri untuk melakukan pembangunan di lingkungan masyarakatnya sendiri. Konsep dari pemberdayaan sendiri ya artinya adalah menghubungkan suatu pemberdayaan dengan pembangunan ya, agar menghasilkan suatu konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan, serta meletakkan pada kekuatan tingkat individu dan juga sosial. Ya. Nah, di mana konsep pemberdayaan ini pun tujuannya adalah menumbuhkan semangat wira swasta dalam kehidupan bermasyarakat ya, berani mengambil resiko, bersaing dan menumbuhkan semangat untuk bersaing, serta menemukan suatu hal baru ya melalui partisipasi masyarakat. Ya. Nah, kemudian tentunya harus ada strategi pemberdayaan ya, di mana strategi ini harus meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian dari masyarakatnya itu. Konsep pembangunan tidak serta-merta mengaitkan pada aspek fisik dan juga non-fisik ya. Yang menjadi pusat perhatian saat ini adalah bagaimana menerapkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan tentunya berwawasan lingkungan ya. Terlepas dari segala permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Tentunya tetap harus diperhatikan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ya, di mana ketersediaan sumber daya alam ya harus secara bijak dieksplorasi ya, agar pembangunan tersebut dapat berwawasan lingkungan ya, dan juga berkelanjutan. Nah, istilah keberlanjutan sendiri merupakan suatu pertumbuhan ekonomi ya di satu sisi, dan juga pelestarian lingkungan hidup ya mengenai sumber-sumber daya alam yang tersedia ya. Dan tentunya sustainability ini perlu juga untuk mengacu kepada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang ya, tanpa merugikan dari kebutuhan untuk generasi mendatang ya. Dengan kata lain, proses pembaharuan dari pembangunan ini harus selalu berkesinambungan ya. Dan tentunya ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup dan juga sumber daya alam serta sumber daya manusia yang potensial. Keberlanjutan dari sistem pembangunan ini ya
dapat digambarkan di dalam suatu bentuk triangular framework ya yang sudah lazim kita lihat dalam teori sustainability ya. Jadi keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan juga ekologi ya. Di mana Spangenberg menambahkan dimensi kelembagaan atau institusi ya sebagai dimensi keempat dari keberlanjutan ya institusi sini ya, sehingga keempat dimensi tersebut membentuk suatu prisma dari keberlanjutan. Ya, oke, demikian materi kuliah hari ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.